Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan program tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman, di mana kita ditugaskan untuk membuat program mesin kasir yang bertemakan toko apotek atau toko obat. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu Pak Edvin Ramadan Eskom MT, berikut dengan asisten dosen yang telah membimbing kami dalam praktikum. Perkenalkan, saya Siti Nabila dengan akhiran NIM 082 dan rekan saya. Siswa di Nugroho dengan akhiran NIM 071. Hairul Rahman Nuryadin dengan akhiran NIM 089. Oke, langsung saja kita akan menampilkan program yang akan dipresentasikan. Kita searching terlebih dahulu. Yang pertama akan dijelaskan oleh Hairul. Oke, terima kasih. Untuk pertama-tama yaitu struktur data. Program ini menggunakan struktur data obat yang telah didefinisikan sebelumnya. Struktur ini memungkinkan program untuk menyimpan informasi obat dalam format yang terorganisir. Setiap elemen dari array obat mencakup atribut seperti kode obat, nama obat, stok yang tersedia, dan harga per unit. Penggunaan struktur data ini memudahkan manajemen informasi obat, yang memastikan keterbacaan dan konsistensi dalam penyimpanan data. Struktur datanya adalah yang seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu tampil daftar obat. Ketika program dimulai, fungsi tampil obat digunakan untuk menampilkan daftar obat yang tersedia. Struktur data obat memungkinkan program untuk menampilkan setiap obat dengan rinci, termasuk kode obat, nama obat, stok obat yang tersedia, dan harga per unit. Dengan menggunakan struktur data ini, program memberikan gambaran yang menyeluruh tentang produk yang ada di toko, memberikan informasi yang relevan kepada pengguna untuk membantu mereka membuat keputusan pembelian yang tepat. Integrasi struktur data yang baik mendukung keterbacaan dan pemeliharaan kode yang lebih efisien. Untuk fungsinya tampil obat adalah seperti ini, dan untuk data-datanya adalah ini. Lalu seterusnya, input pembelian dan jumlah validasi pembelian. Penggunaan diminta untuk memasukkan kode obat yang ingin dibeli. Program menggunakan fungsi cari obat untuk memeriksa keberadaan obat dengan kode yang dimasukkan. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah obat yang diinginkan. Program melakukan validasi untuk memastikan bahwa jumlah yang dimasukkan tidak melebihi stok obat yang tersedia. Jika kondisi tersebut terpenuhi, program memberikan pesan peringatan dan meminta input jumlah obat yang sesuai dengan stok yang ada. Pengguna diberikan kesempatan untuk mengkoreksi jumlah pembelian mereka sehingga tidak melewati batas stok. Untuk fungsi cari obatnya adalah seperti ini. Dan diproses lagi di bagian sini. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu siswa. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari proses pembelian dan stok obat. Dan di sini oleh rekan saya akan ditunjukkan bagian fungsi tersebut. Jadi, pada proses fungsi ini, jika input valid, program akan mencatat pembelian ke dalam array, kode, dan jumlah. Selain itu, stok obat dikurangkan sesuai dengan jumlah yang telah dibeli menggunakan fungsi hitung total. Program ini memberikan respon kepada pengguna apakah stok obat mencukupi atau tidak.
memberikan transparansi terkait ketersediaan barang di toko. Berikut contoh kodenya. Oke, nah itu dia. Selanjutnya, struk pembelian. Setelah pengguna selesai memasukkan pembelian, program memanggil fungsi tampil struk untuk menampilkan struk belanja. Struk ini mencakup detail pembelian termasuk nama obat, jumlah, dan total harga. Untuk setiap obat, selain itu, struk menampilkan subtotal dan total keseluruhan transaksi, memberikan ringkasan yang jelas tentang biaya keseluruhan pembeli, input pembayaran, dan proses pembayaran, dan kodenya seperti ini. Selanjutnya, input pembayaran dan proses pembayaran. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah uang yang dibayarkan. Proses melakukan validasi untuk memastikan bahwa jumlah uang yang dibayarkan mencukupi untuk total pemberian. Jika uang tunai mencukupi, program akan menghitung kembalian dan menampilkan kepada penggunanya. Jika tidak mencukupi, maka program akan memberikan pesan maaf dan mencetak total pembayaran yang kurang, memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menyelesaikan transaksi. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Siti Nabila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang waktu pembayaran dan bagian ucapan terima kasih. Di bagian waktu pembayaran, bagian ini menggunakan fungsi dari time.h untuk mendapatkan waktu lokal saat pembayaran dilakukan. Informasi waktu ini ditampilkan pada struk belanja sebagai tambahan detail yang berguna memberikan informasi tentang kapan transaksi tersebut dilakukan. Selanjutnya, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yaitu sebagai penutup transaksi, di mana program menampilkan ucapan terima kasih kepada pelanggan. Ucapan ini memberikan sentimen positif dan menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan di toko, menciptakan interaksi yang lebih personal antara toko dan pelanggan. Sebelum kesimpulan, di sini rekan saya akan mencoba menjalankan program mesin kasir ini. Jadi di sini rekan saya memasukkan kode obat dan memasukkan jumlah yang akan dibelinya. Seperti berikut. Nah, maka hasilan setelah kode obat dimasukkan dan akan tampil jumlah seperti berikut. Dan setelah menampilkan total yang harus dibayar, maka sang pengguna memasukkan uang yang akan membayarnya, lalu di sini akan menampilkan kembaliannya. Maka tampilan akan seperti ini. Maka Belanja kurang yang lebih akan ini. dikasih seperti itu. Mungkin itu saja. Lanjut kesimpulan. Oke, kesimpulan pada program kasir obat ini adalah yaitu aplikasi sederhana yang ditulis dalam bahasa pemrograman C dengan menggunakan struktur data obat. Program ini menyimpan dan mengelola informasi obat secara rapi. Tampilan daftar obat memberikan informasi yang jelas kepada pengguna, memudahkan dalam membuat keputusan pembelian. Seperti yang tadi memasukkan kode obat, dan memasukkan jumlah obat yang akan dibeli. Secara keseluruhan, program ini berhasil menyederhanakan proses pembelian obat, menjaga integritas stok, dan memberikan pengalaman berbelanja yang memuaskan. Meskipun sederhana, program yang kita buat ini dapat menjadi fondasi untuk pengembangan lebih lanjut dengan penambahan fitur dan peningkatan antarmuka pengguna. Mungkin
Mungkin itu saja presentasi dan penjelasan berfungsi program kasir kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.